Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hudatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Jumpa lagi di channel YouTube PSPP Kabupaten Serang dalam kajian Indahnya Ramadan. Saudaraku, kenapa Allah menjadikan bulan 12 bulan? Ternyata bulan-bulan tersebut Allah jadikan untuk memompa semangat kita sebagai manusia. Ketika hati ini mulai resah, gelisah, gundah dengan syiar-syiar Islam yang indah, Allah pertemukan kita dengan bulan Muharram agar kita kembali semangat dengan perjuangan-perjuangan Islam, di mana Islam berkembang, menang, maju ke medan perang dengan kasih dan sayang, sehingga Islam menyebar. Itu di bulan Muharram Allah buka pintu keran hijrahnya. Ketika diri ini sudah kuat keislamannya, sudah patriotismenya terhadap Islam luar biasa, apakah cukup? Belum. Manusia pun akan mencari seorang figur. Kita pun butuh seorang contoh. Bukankah orang-orang sekarang pintar ngasih contoh, tapi nggak bisa jadi contoh? Buktinya, ketika datang corona, orang-orang kampung, rakyat biasa suruh ngejaga 3M. Harus menjaga 3M. M pertama, mencuci tangan. M kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Rakyat kita semuanya, orang-orang kampung, orang-orang desa, kita semua suruh menjaga 3M. Dia nyolong 17M. Sulit. Bisa memberikan contoh, tapi tidak bisa jadi contoh. Maka Allah pertemukan kita dengan maulid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah datangkan bulan maulid buat kita agar kita mencontoh suri tauladan yang baik. Siapa? Nabi Allah Muhammad. Maka maulid memompa kita agar menjadi manusia yang berakhlak. Apakah akhlak kita sudah baik itu dianggap cukup? Belum. Kita harus ada ritual ibadah dengan Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Harus ada sarana kenal dengan Allah. Maka Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab. Rajab inilah yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat ritual ibadah. Makanya Ar-Rajab litahhiril badan. Rajab itu untuk mensucikan badan. Karena sholat itu adalah gerakan-gerakan badan. Rukuk kita, sujud kita, berdiri kita. Itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah setelahnya sholat kita baik, 5 waktu kita mantap, apakah sudah baik? Belum. Orang lagi sholatnya saja kita belum baik. Kalau datang waktu panen, sholat kagak kaofen. Kalau datang waktu tandur, sholat mundur-mundur. Kalau waktu ngarit, sholat pun terjepit. Kalau waktu rapat, sholat pun pada melesat. Kalau waktu di pasar, sholat pada nyasar. Lagi sholatnya saja kita belum baik. Lalu bagaimanakah? Sholat kita sudah diperbaiki, rojak kita sudah selesai. Apakah cukup dengan 5 waktu saja? Belum. Kita butuh bikin cabang-cabang ibadah yang lain. Maka Allah pertemukan kita dengan bulan Sya'ban. Sya'ban. Jamaknya Syu'ban. Inna
khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Suku-suku, bangsa-bangsa, cabang-cabang. Maka di Sa'ban kita harus bikin cabang-cabang kebaikan. Kita bikin cabang rawatibnya, kita bikin cabang duhanya, kita bikin cabang sedekahnya, kita bikin cabang silaturahimnya, kita bikin cabang qiyamul lailnya. Ketika kita sudah terbiasa bikin cabang-cabang kebaikan, sunnah-sunnah sholatnya sudah kita bikin cabang-cabang yang banyak, ketemu sekarang dengan Ramadan, kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa. Jangankan 2 rakaat duha, 23 rakaat tarawih bisa kita kerjakan. Kenapa? Kita sudah terbiasa bikin cabang-cabang kebaikan. Maka pantas Al-Imam Ibnu Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan, wa sya'banu li tathhiril qalbi. Sa'ban itu untuk mensucikan hati. Kalau orang hatinya sudah baik, maka tangan akan baik. Kalau orang hatinya sudah baik, mata pun akan baik. Kalau orang hatinya sudah baik, mulut pun akan baik. Kalau orang hatinya sudah baik, telinganya akan baik. Kalau orang telinganya sudah baik, kakinya akan baik. Seluruh anggota ini akan menjadi baik kalau hatinya sudah baik. Apakah hati yang baik ini sudah cukup? Belum. Kita butuh perbaikan ruh. Bukankah yang akan dihisab itu adalah ruh? Bukankah yang akan masuk ke dalam kuburan yang tidak hancur dimakan cacing-cacing tanah itu adalah ruh? Maka ruh ini ada di Ramadan. Wa Ramadan ditathhiril ruh. Ramadan ini untuk mensucikan ruh, saudara. Maka pantas Rasul mengatakan, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ramadan ini bulan umatku. Kenapa dinamakan bulan umatku? Karena di Ramadan ini Allah hadiahkan hanya untuk kita, umat Islam. Untuk apa? Mensucikan ruh kita. Bukankah di dalam alam rahim kita telah berjanji kontrak kerja dengan Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua roh menjawab, bala, betul, syahidna, kami menyaksikan. Maka buktikan kontrak kerjamu waktu di alam roh, di dunia ini, di Ramadan ini, dengan memperbaiki roh kita, dengan mensucikan roh kita, agar gerak tangan kita, agar gerak tubuh kita, agar gerak seluruh anggota tubuh kita mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Maka sekarang waktunya, saudara. Maka pantas kalau Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang koma di sini menurut Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Salatut Tarawih, artinya man ahya layali fi Ramadan bisolah wa dzikri wa tilawatil Quran mu'minan billah. Orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan sholatnya, dengan dzikirnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tilawatil Qur'annya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika man, kalimat isim mausul yang dulu alal amiyah menunjukkan kepada umum, laki, perempuan, tua, gede, pejabat, rakyat, konglomerat, yang kalaupun melesat, semuanya koma. Ibadah qiyamul lail, menghidupkannya dengan tarawih di Ramadan, dengan zikir di Ramadan, dengan tilawah di Ramadan, dengan qiyamul lail di Ramadan. Maka kupiro ketika syarat jawabnya dengan fi'il madhi yang dimajhulkan, maka para ulama sepakat bimakna pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka saat ini adalah perbaikan roh kita, pensucian roh kita dengan amal-amal kebaikan di Ramadan. Maka manfaatkanlah dengan datangnya Ramadan ini. Kalau bulan kemarin kita berleha-leha dengan ibadah, kalau bulan kemarin kita sibuk dengan urusan dunia, maka sudah saatnya Ramadan ini kita siapkan diri
untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang pandai dikir, tingkatkan dikirnya. Yang pandai sholawat, tingkatkan sholawatnya. Yang pandai tilawah, kuatkan tilawahnya. Yang pandai sodakoh, mari kita berbagi dengan sesama. Di sana ada janda-janda tua, orang-orang jompo, anak-anak yatim. Mereka butuh uluran tangan kita. Dengan ini yang kita lakukan di Ramadan, maka sucilah ruh kita. Maka pantas di akhir Ramadan kita dapat gelar Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Ruh kita pun suci dan kita pun akan dekat dengan Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu di Ramadan dengan ibadah dan ibadah yang pada akhirnya Allah akan bahagiakan kita dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.